Saya menyapa selamat bergabung untuk narasumber kita. Ada saya panggil Mas nih, masih sangat muda sekali. Mas Aditya Angga Ramadan, Eskom, dari tim University and Student Engagement MSIB Universitas Gadjah Mada. Saya menyapa Ketua Satuan Tugas MBKM Universitas Cendrawasih, Bapak Dr. Herbert Ina, beserta tim ada dan jajarannya yang juga bergabung bersama kita. Lalu tentu saya menyapa undangan kita hari ini adalah Bapak Ibu pengelola program studi dan juga Bapak Ibu dari anggota Satuan Tugas MBKM. Saya mungkin tidak bisa menyapa satu persatu, tapi saya menyatakan nih melihat sudah ada para pengelola program studi dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dari FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan tentu ada dari Fakultas Teknik juga, bahkan Bapak PD1 juga ikut bergabung. Hari ini perkenalkan saya saat ini Oktolia, semua mungkin sudah kenal, tapi saya di sini sebagai PIC atau Person in Charge dari program MSIB untuk kampus Universitas Cendrawasih. Pada sore hari ini Satuan Tugas MBKM memfasilitasi kita untuk kita bisa sama-sama mengikuti kegiatan dan studi independen bersertifikat. Pada sosialisasi pada program MSIB Batch kelima ini kita akan membagi dalam dua sesi. Sesi yang pertama ini adalah dua termin, maksud saya. Termin pertamanya ini adalah untuk para pengelola program studi, karena kita tahu mungkin para pengelola program studi juga perlu mendapatkan pemahaman yang sama, persepsi yang sama tentang program MSIB, dan menjadi ujung tombak untuk bisa menggerakkan para mahasiswa Universitas Cendrawasih dalam mengikuti program-program MBKM, khususnya program MSIB Batch 5 yang saat ini sedang dibuka. Dan juga nanti kita akan melakukan termin kedua, tepatnya pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, kita mencoba mengundang banyak mahasiswa kita juga untuk mereka boleh mendengar langsung sosialisasi yang mereka perlukan, sehingga mereka boleh mendapat inspirasi begitu untuk mendaftar program MSIB batch kelima yang akan berlangsung pada semester ganjil tahun ajaran 2023-2024. Demikian pembukaan kita. Saya menjelaskan bahwa kita akan berada pada beberapa sesi acara. Yang pertama pembukaan yang sudah kita lalui, kemudian nanti kita akan berdoa singkat, dan kemudian kita akan mendengar kata sambutan dari pembantu rektor 3, dan dalam hal ini akan diwakili oleh Ketua Satuan Tugas MBKM Universitas Cendrawasih, dan yang sesi keempat kita akan mendengar materi dari narasumber, dan terakhir nanti penutup. Demikian yang bisa saya berikan gambaran tentang acara kita pada hari ini untuk Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita memulai kegiatan ini, mungkin ada baiknya tentu kita mengambil waktu sejenak untuk berdoa agar kegiatan pada hari ini bisa berlangsung dengan baik. Berdoa dimulai. Selesai. Dan selanjutnya saya memberikan waktu dan ruang untuk Ketua Satuan Tugas MBKM Universitas Cendrawasih, dalam hal ini mewakili pembantu rektor ketiga pimpinan Universitas Cendrawasih, untuk memberikan kata sambutan sekaligus membuka acara ini. Kepada Bapak Dr. Herbert Ina, saya persilahkan. Ya, terima kasih Ibu Oktalia sebagai PIC MSIB. Terima kasih untuk waktunya. Dalam rundown acara sebenarnya hari ini tuh yang buka adalah Bapak PR3, tapi sampai saat ini belum ada informasi. Tapi tidak apa-apa, kami lanjutkan saja acara. Nanti mungkin beliau kalau masuk juga bisa ikut bergabung dalam diskusi ini. Ya, saya singkat saja bahwa program EBKM khususnya MSIB untuk Uncen tahun lalu itu yang ikut tidak terlalu banyak ya, itu sekitar puluhan orang, dan itu didominasi dari MIPA.
Nah, untuk gelombang sekarang ini ada dibuka lagi pendaftaran baru, dan dari Kemendikbud sendiri tim MSB-nya ada membuka kesempatan sosialisasi. Ditawarkan kalau ada kampus yang ingin melakukan sosialisasi bisa kontak ke mereka, dan kami dari MBKM tim sudah berdiskusi sebelumnya dan perkembangannya sampai apa adanya kegiatan ini sudah kita lakukan komunikasi dengan, dan akhirnya dari tim pusat sudah menunjuk siapa narasumbernya, dan yang sekarang hadir adalah Pak Aditya sebagai narasumber. Dan sebenarnya rencana kami itu ada 2 kali sosialisasi. Nah, sosialisasi hari ini adalah ditujukan bagi prodi-prodi khususnya, karena sebelum mahasiswa itu mendaftar, ya kalau bisa dosen-dosen dari prodi juga sudah tahu gitu ya. Karena nanti pendaftaran mereka itu online, mendaftar ke websitenya Kemendikbud. Tetapi kalau bisa dari dosen-dosen juga dari prodi, struktural di jurusan prodi juga bisa mendata dan mengetahui tentang kegiatan ini. Supaya pada akhirnya nanti, karena ada konversi nilainya, itu sudah diantisipasi duluan. Jadi kami harapkan kegiatan hari ini para Kaprodi khususnya bisa mengetahui tentang kegiatan MICB, lalu dapat menginformasikan ke mahasiswanya. Tapi kami juga akan mempersiapkan informasi tentang MICB kepada mahasiswa dengan mengadakan sosialisasi lagi, kalau nggak salah tanggal 31, tapi kami harapkan juga akan disampaikan oleh prodi-prodi kepada mereka supaya istilahnya informasinya lebih baik. Dan karena akan ditutup tanggal 7 Juni MSIB ini pendaftarannya, kami akan mengadakan sosialisasi tanggal 31 dan diharapkan dalam 1 minggu itu mahasiswa sudah dapat sudah bisa menentukan di mana dia akan melakukan MSIB dan juga mempersiapkan segala kelengkapan administrasi untuk mendaftar di MSIB. Jadi saya kira kegiatan ini tujuannya itu untuk mempersiapkan mahasiswa supaya tidak hanya asal mendaftar, tapi tahu kemana mendaftar, dan juga dari prodi-prodi sudah siap untuk apabila mahasiswanya kembali sudah tahu di mana mereka mendaftar dan tentang konversi nilainya mereka sudah tidak ada masalah nantinya. Oke, saya kira itu saja karena ini waktu sudah berjalan, sudah hampir setengah jam. Ya, saya serahkan ke PIC kembali supaya kita dapat mulai acaranya. Terima kasih. Selamat sore. Baik, terima kasih. Kata sambutan sekaligus ada gambaran singkat ini dari Ketua Satuan Tugas MBKM Universitas Cendrawasih, Bapak Dr. Herbert Ina. Dan Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke acara utama kita, yaitu pendengaran paparan dan sekaligus nanti kita akan berdiskusi bersama-sama. Mungkin ada baiknya kita mendokumentasikan terlebih dahulu kegiatan kita hari ini. Kalau nggak ada foto, hoax katanya. Jadi mungkin Bapak Ibu saya minta izin Kang untuk kita bisa buka videonya untuk sekian detik. Saya yakin Bapak Ibu masih dalam keadaan kesibukan yang tinggi, tapi mohon bantuannya. Nanti Pak Roland mohon bantuan untuk screenshot ya Pak Roland ya. Baik. Oke, mungkin kalau sudah siap Pak Roland, oke udah mulai membuka. Pak Roland bisa kasih apa-apa untuk screenshot. Baik Bapak Ibu, untuk kameranya coba dibuka. Yang belum, langsung saja sudah Pak Roland. Saja. 1, 2, 3. Oke.
Oke, sudah semua. Terima kasih Bapak Ibu untuk kita boleh mendokumentasikan kegiatan kita, walaupun kegiatan ini ada recordnya, jadi mungkin Bapak Ibu yang ada prodi-prodi ketinggalan nanti Satgas MBKM bisa men-share melalui grup Satgas untuk ke acara ini bisa tetap diikuti apabila Bapak Ibu tidak bisa bergabung secara langsung pada sore hari ini. Dan kita masuk ke acara yang paling inti yaitu pemaparan materi dan kita akan lanjutkan dengan diskusi. Untuk itu saya terlebih dahulu memperkenalkan sudah bergabung bersama-sama dengan kita sekali lagi Mas Aditya Angga Ramadan Eskom dari tim University and Student Engagement MSIB Universitas Gadjah Mada. Beliau punya latar belakang spesialisasi dari pengembangan sains data ya dan aplikasi pemrosesan data. Punya pengalaman sebelumnya adalah sebagai tenaga di Universitas Gadjah Mada, tenaga verifikator untuk dokumen dan keuangan, bergabung di Universitas Gadjah Mada sejak Februari 2022, namun di Maret 2023 hingga saat ini ditugaskan di University and Student Engagement secara khusus untuk program Kampus Merdeka MSIB. Jadi saya yakin beliau sudah punya banyak informasi penting untuk kita. Secara khusus kita akan membagi dua sesi dulu. Sesi yang pertama adalah topiknya pengenalan program MSIB. Mungkin ini sebagian sudah tahu, tapi tidak ada salahnya kita semua memiliki persepsi yang sama terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan diskusi. Kemudian sesi kedua adalah kita berharap ada sharing-sharing terkait strategi untuk memicu atau men-trigger mahasiswa bisa mengikuti program MSIB. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ketua Satgas, pada semester yang saat ini sedang berjalan MSIB 4 itu di Universitas Cendrawasih kita hanya memiliki 22 peserta magang dan 2 orang peserta studi independen sehingga totalnya adalah 24. Mudah-mudahan di MSIB batch kelima melalui acara-acara ini kita bisa meningkatkan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam program ini. Demikian yang saya bisa penghantar, dan untuk itu saya langsung saja memberikan ruang dan waktu kepada Mas Aditya. Silakan Mas, waktunya saya berikan. Baik, terima kasih Bu Oktolia. Mohon izin, apakah suara saya terdengar dengan jelas, Bu? Jelas sekali Mas, silakan. Baik, saya izin share screen. Baik, selamat sore Bapak Ibu dosen Universitas Cendrawasih. Salam sehat. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi, Bapak Ibu rektor dan wakil rektor, yang terhormat Bapak Ibu pimpinan fakultas, yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan program studi, Bapak Ibu dosen, dan juga yang tentunya yang kami hormati Bapak Ibu tenaga kependidikan, dan juga yang terhormat Bapak Ibu Satgas tim MBKM Universitas Cendrawasih. Senang sekali saya pada kesempatan kali ini bisa menghadiri undangan dari Universitas Cendrawasih untuk melakukan sosialisasi program magang dan studi independen bersertifikat angkatan 5. Baik. Seperti kita ketahui bersama Bapak Ibu, pada data survei Angkatan Kerja Nasional ini di bulan Agustus tahun 2020, di mana 5,86%-nya ini merupakan pengangguran. Kemudian dari 135,30 juta penduduk bekerja, 61%-nya merupakan pekerja informal.
Jadi ini merupakan data angka yang cukup besar begitu. Nah, kemudian atas dasar latar belakang inilah kemudian Kemendikbudristek pada tahun 2020 ini memiliki inisiatif utama untuk melakukan transformasi pendidikan di Indonesia. Ini atas dasar Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Mungkin Bapak Ibu juga sudah familiar dengan program-program yang digagas oleh Kemendikbud dengan gerakan Kampus Merdeka, di mana Kampus Merdeka ini memiliki banyak sekali program flagship. Di antaranya ada membangun desa, kemudian proyek kemanusiaan, kemudian kegiatan wirausaha, penelitian atau riset, pertukaran pelajar, kampus mengajar, dan tentunya yang akan kita bahas pada hari ini yaitu program magang dan studi independen. Nah, di program ini dua kegiatan atau program ini dijadikan satu program yang diberi nama magang dan studi independen bersertifikat. Kemudian apa tujuan adanya MSIB? Mengapa Kemendikbud membentuk atau membuat program MSIB? Nah, ini tujuannya untuk mengurangi kesenjangan antara ketersediaan SDM berkualitas dengan permintaan industri. Nah, seperti banyak yang kita ketahui bahwasannya dunia industri saat ini memiliki rekrutmen yang sangat banyak, dan tentunya ketika mahasiswa lulus ini sebelumnya ketika mahasiswa belum mengikuti program MSIB ini tentunya kesenjangannya sangat tinggi. Nah, diharapkan ketika mahasiswa sudah mengikuti program magang dan studi independen bersertifikat ini, maka akan menurunkan angka kesenjangan sehingga permintaan industri ini akan permintaan antara ketersediaan SDM berkualitas ini akan terpenuhi oleh mahasiswa-mahasiswa yang sudah memiliki pengalaman dan diasah keterampilan kerjanya di program magang dan studi independen bersertifikat. Kemudian tentunya MSIB ini memiliki banyak sekali manfaat baik kepada perguruan tinggi maupun kepada mahasiswa. Nah, kepada mahasiswa, MSIB bertujuan untuk menghasilkan SDM siap kerja dan berkualitas. Di sini setidaknya ada 5 hal. Yang pertama, mendapatkan pengalaman kerja di industri atau institusi mitra. Kemudian, menyelesaikan proyek nyata yang diberikan oleh industri atau institusi mitra. Nah, nantinya ketika mahasiswa mengikuti program Sepertinya narasumber kita ada masalah di internet ya. Bapak Ibu harap bersabar, sepertinya narasumber kita internetnya terputus. Ini Saya keluar WA juga ya. dia Oke, belum kita aktif. tunggu ya. Oke. Dia kayaknya udah aktif, mudah-mudahan bisa connect kembali. Mohon maaf, ini saya terpental. Baik, saya lanjutkan ya, Bu. Suara saya jelas ya? Ya, selamat datang kembali Mas. Sudah Terpental masuk saya lagi. jadi. Sudah jelas Mas, tadi sempat terpotong terpental. Ya, Silakan dilanjutkan baik. Mas. Saya lanjutkan.
Setelah mahasiswa akan diberikan proyek nyata, kemudian mahasiswa juga akan mendapatkan peluang golden ticket. Jadi banyak sekali mahasiswa alumni MSIB setelah menyelesaikan program ini, banyak sekali mahasiswa yang langsung direkrut oleh mitra industri tempat mereka melakukan magang. Kemudian mendapatkan bimbingan dari mentor profesional dan berpengalaman. Nah, ini tentunya pihak MSIB tidak membiarkan begitu saja atau melepas begitu saja teman-teman mahasiswa, karena teman-teman mahasiswa ini baik yang magang maupun studi independen akan didampingi oleh mentor. Kemudian mendapatkan nilai dan pengakuan SKS selama mengikuti program. Tentang program MSIB, tujuannya untuk memberikan kesempatan mahasiswa ini melakukan magang atau kursus dengan proyek akhir di perusahaan kelas dunia. Nah, perlu Bapak dan Ibu ketahui, di MSIB ini terbagi menjadi 2 program atau 2 kegiatan. Yang pertama adalah magang bersertifikat, kemudian yang kedua studi independen. Nah, di studi independen ini mahasiswa dapat mengikuti kursus secara gratis untuk meningkatkan keterampilan. Nah, seperti kita lihat bersama-sama untuk data, MSIB ini sudah diikuti 34 provinsi asal mahasiswa di seluruh Indonesia. Kemudian sekitar 305.000 mahasiswa telah mendaftar program MSIB, 67.000 mahasiswa menjadi peserta, 286 organisasi yang sudah menjadi mitra, dan 837 perguruan tinggi mengirimkan mahasiswa untuk mengikuti program MSIB. Nah, apa saja manfaat dan dampak ekonomi dengan adanya program MSIB? Yang pertama mengenai waktu. Nah, di alumni MSIB sendiri rata-rata yaitu 1,1 bulan. Kemudian rata-rata nasionalnya 4 bulan. Dan gaji pertama setelah lulus, ini alumni MSIB mendapatkan gaji rata-rata 1,78 kali kelipatan gaji terhadap UMP. Sedangkan rata-rata nasionalnya adalah 0,72 kali. Nah, ini dia data monitoring program melalui survei. Hasil survei mengukur kepuasan peserta dan rekognisi SKS. Pertama, mahasiswa alumni MSIB ini memiliki kapasitas rata-rata dan lebih baik dibandingkan alumni program lainnya. Nah, ini tentu saja dihasilkan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa, di mana mahasiswa ini bekerja atau belajar secara berkelompok, sehingga mereka akan terlatih untuk memecahkan masalah dan terlatih juga untuk berkolaborasi dan meningkatkan kompetensi kepemimpinan mereka. Nah, program MSIB ini telah dipercaya oleh banyak sekali mitra, Bapak Ibu.
Artinya Mas Aditya terpental lagi ya Pak Roland ya. Ya, Bu. Oh, udah Saya masuk lagi dia. Lanjut Mas Aditya. Mohon maaf, suara saya terputus-putus nggak ya, Bu? Tadi malah terpental Mas. Waktu Baik, saya jelasin lanjutkan tentang ya. mitra. Ya. Baik. Nah, banyak sekali mitra-mitra yang telah mempercayai MSIB dari berbagai sektor, seperti government and public sector, kemudian banking and finance, energi and telco, kemudian manufacturing, kemudian retail dan e-commerce, dan di sektor media and startup, kemudian consulting and academic. Nah, ini yang informasi yang tidak kalah penting, yaitu mengenai informasi baru terkait MSIB 5. Jadi, Bapak Ibu sekalian, terdapat perbedaan antara MSIB Angkatan 4 dan MSIB Angkatan 5. Terdapat beberapa aspek yang berbeda. Yang pertama yaitu mengenai pengumpulan SR dan SPTJM. Nah, ini di angkatan MSIB 4, di angkatan sebelumnya, dilakukan di awal program. Kemudian mahasiswa tidak dapat melamar sebelum menyelesaikan pengumpulan SR dan SPTJM. Nah, di MSIB 5 sama dilakukan di awal pendaftaran, kemudian mahasiswa tidak dapat melamar sebelum menyelesaikan pengumpulan SR dan SPTJM. Nah, bedanya di sini dulu di MSIB 4, mahasiswa ini tidak bisa melihat atau mereview dokumen yang diunggah sebelum disubmit. Nah, di MSIB 5 ini mahasiswa bisa melihat terlebih dahulu, meneliti, mengoreksi terlebih dahulu dokumen yang diunggah, sehingga memperkecil kemungkinan pengalaman di batch atau angkatan sebelumnya ini mahasiswa yang salah unggah gitu. Karena banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang gugur di tahap verifikasi administrasi dikarenakan salah unggah untuk dokumen SR, SPTJM, dan dokumen lainnya. Kemudian mengenai kuota lamaran. Ini mahasiswa di MSIB 4 dapat melamar di berbagai posisi tanpa batasan. Nah, di MSIB 4 dahulu, mahasiswa bisa mendaftar sebanyak-banyaknya ke mitra, sehingga mahasiswa tidak berfokus seperti itu. Nah, di MSIB 5, ini jumlah lamarannya dibatasi maksimal 22 lamaran per mahasiswa. Nah, kemudian aspek seleksinya. Di MSIB 4, dulu seleksi dilakukan secara paralel, di mana proses seleksi berkas, tes kebinekaan, dan seleksi oleh mitra ini berjalan paralel. Sedangkan di MSIB 5, ini kita pertama proses seleksi berkas terlebih dahulu, kemudian tes kebinekaan, kemudian seleksi oleh mitra. Nah, kemudian aspek proses verifikasi dan validasi berkas. Verifikasi dan validasi berkas mahasiswa mengacu pada template dokumen yang berlaku. Nah, untuk saat ini MSIB sedang berjalan MSIB 4. Kemudian mahasiswa akan mendaftar di MSIB 5. Nah, nanti mohon untuk dokumen mahasiswa ini disesuaikan dengan template MSIB 5. Nah, kemudian mengenai timeline atau lini masa program MSIB Angkatan 5. Untuk pendaftaran, ini sudah dibuka sejak 18 April dan nanti sampai dengan tanggal 7 Juni 2023. Nah, di sini mahasiswa nanti bisa mengunjungi website kampusmereka.kemdikbud.go.id. Kemudian mereka bisa membuat akun, kemudian setelah melengkapi identitas, mereka dapat mengunggah dokumen seperti surat rekomendasi dan juga SPTJM. Kemudian mereka dapat melihat-lihat detail dari lowongan yang ada di mitra, dan kemudian mereka dapat melamar lowongan tersebut.
Kemudian di tanggal 8 sampai 18 Juni ini akan dilakukan verifikasi dan validasi berkas mahasiswa. Nah, ini nanti mohon diperhatikan berdasarkan pengalaman yang sebelumnya, mahasiswa banyak sekali yang gugur di tahap verifikasi ini dikarenakan tidak tertib administrasi. Misalnya surat rekomendasinya tidak ditandatangani atau SPTJM surat pertanggungjawaban mutlaknya ini tidak menggunakan materai yang asli dan sebagainya. Nah, kemudian setelah diverifikasi, kemudian jika mahasiswa dinyatakan lolos berkasnya ini sudah sesuai, sudah tertib administrasi, maka mahasiswa akan diundang untuk mengikuti tes kebinekaan. Ini di tanggal 21 sampai 23 Juni 2023. Nah, ini nanti mahasiswa akan diundang melalui email untuk mengikuti tes kebinekaan. Nah, selanjutnya ketika mahasiswa sudah dinyatakan lolos tes kebinekaan ini, mahasiswa akan mengikuti seleksi pada mitra. Kemudian mahasiswa akan nantinya diberikan tawaran atau offering oleh mitra. Mahasiswa bisa menerima ataupun menolak tawaran mitra tersebut. Ini di tanggal 1 sampai 30 Juli 2023. Kemudian di minggu kedua Agustus 2023 ini akan ada pengumuman hasil seleksi. Kemudian jika mahasiswa dinyatakan lolos pada tanggal 14 Agustus 2023, ini mahasiswa baik magang dan maupun studi independen akan menjalani kegiatan hari pertamanya atau biasa kita sebut national onboarding. Nah, kemudian teknis mengikuti program MSIB. Yang pertama, magang bersertifikat. Ini bertujuan untuk menghasilkan talenta unggul untuk mitra industri. Magang bersertifikat ini pembelajarannya berbasis proyek. Kemudian ditunjukkan untuk langkah awal menuju karir profesional. Ini programnya dibuat secara terstruktur dan berbasis proyek. Dan mahasiswa magang nantinya akan dibimbing oleh mentor dengan rasio maksimal 1 mentor mendampingi 10 mahasiswa. Kemudian setelah mahasiswa berhasil menyelesaikan program dengan baik, mereka akan mendapatkan sertifikat industri yang menjadi bukti proses belajar mahasiswa menuju dunia profesional. Nah, tentunya sertifikat ini berguna sekali di dunia kerja untuk mahasiswa karena mereka sudah diakui mengikuti program MSIB. Kemudian meningkatkan kemungkinan perusahaan menemukan talenta yang memenuhi standar perusahaan. Nah, Bapak Ibu, untuk program magang bersertifikat ini akan dilaksanakan atau dilakukan mahasiswa ini selama 5 bulan. Mereka akan nantinya mengikuti yang program magang ini akan mengikuti magang di tempat atau di penempatan industri mitra. Kemudian mahasiswa akan mendapatkan sertifikat dan dari mitra perusahaan dan di program magang bersertifikat ini mahasiswa akan mendapatkan bantuan mobilisasi mahasiswa. Misalnya mahasiswa yang dari Universitas Cendrawasih mendaftar program dan penempatannya misalnya di Berau. Nah, nanti untuk mobilisasi dari Jayapura ke Berau ini mahasiswa dapat mengajukan bantuan mobilisasi. Nah, ini dari pihak program akan mendanai untuk tiket keberangkatan dan juga tiket kepulangannya. Kemudian mahasiswa akan mendapatkan beasiswa bantuan biaya hidup. Nah, bantuan biaya hidup ini bersifat sifatnya beasiswa, jadi mahasiswa harus tertib dan juga dokumennya semuanya valid. Ini akan diajukan selama 5 bulan, di mana per bulannya ini mereka akan mendapatkan 2,8 juta.
Nah, ini untuk nominal full-nya. Kemudian jika mereka mendapatkan beasiswa, misalnya KIP, maka nanti akan besaran BBH-nya ini akan disesuaikan. Kemudian yang program yang kedua yaitu studi independen bersertifikat. Nah, di studi independen bersertifikat ini, mahasiswa nantinya akan mengikuti kursus atau pembelajaran ini secara gratis dengan bidang-bidang yang saat ini booming, misalnya tentunya bidang-bidang seperti teknologi, kemudian sosial budaya, kemudian tenaga kerja, dan juga lingkungan. Di program studi independen ini, kurikulum belajarnya lebih dari 16 atau kurang dari 24 minggu. Kemudian pembelajarannya ini secara mandiri dan akan diberikan studi case real atau yang nyata. Kemudian jika di magang tadi satu mentor akan mendampingi maksimal 10 mahasiswa. Nah, di program studi independen ini satu mentor akan mendampingi maksimal 25 mahasiswa. Kemudian di akhir program, mahasiswa ini akan mendapatkan sertifikat kompetensi. Kemudian prinsip dan struktur pembelajaran MSIB. Ini MSIB ini berfokus pada mahasiswa, kemudian pendampingannya oleh mentor, pembelajarannya berbasis pada proyek, kemudian dilakukan secara transparan dan memiliki dasar hukum. Mengenai konversi SKS, yaitu Keputusan Menteri Nomor 74 Tahun 2021. Nah, ini satu SKS-nya ini setara 170 menit, di mana 50 menit teori dan 120 menit terstruktur atau 170 menit praktek per minggu. Nah, untuk durasinya ini 16 sampai 24 minggu dengan total jamnya 900 jam pembelajaran. Sehingga harapannya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa nantinya dapat dikonversi atau diakui SKS-nya ini hingga 20 SKS. Kemudian yang ketiga didampingi oleh dedicated mentor dengan proporsi satu mentor magang mendampingi maksimal 10 mahasiswa dan satu mentor studi independen mendampingi maksimal 25 mahasiswa. Nah, untuk persyaratan pendaftaran MSIB Angkatan 5, yang pertama adalah perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta yang di bawah Kemdikbudristek, baik untuk jenjang D2, D3, D4 maupun S1. Kemudian untuk syarat semester, untuk jenjang vokasi ini minimal semester 2. Kemudian untuk jenjang S1 minimal semester 4. Nah, kemudian mahasiswa harus mengumpulkan surat rekomendasi dan surat pertanggungjawaban mutlak yang disetujui atau ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi dan orang tua. Nah, ini tentunya setiap perguruan tinggi ini memiliki metode yang berbeda-beda untuk pengurusan SR dan SPTJM ini. Dan nanti harapannya dari Universitas Cenderawasih ini dapat memfasilitasi mahasiswa dalam pengurusan SR dan SPTJM untuk mendaftar di MSIB Angkatan 5. Dan selanjutnya memenuhi kualifikasi yang ditentukan oleh mitra. Untuk alur pendaftaran dan seleksi mahasiswa MSIB Angkatan 5, yang pertama, mahasiswa mendaftar pada platform. Nah, mahasiswa di sini mendaftar di websitenya Kampus Merdeka. Kemudian mahasiswa mengunggah surat rekomendasi dan SPTJM. Nah, ini tentunya nanti di surat rekomendasi mahasiswa perlu meminta tanda tangan. Dan juga di SPTJM ini juga mahasiswa perlu meminta tanda tangan kepada pihak perguruan tinggi. Kemudian setelah mengunggah surat rekomendasi dan SPTJM, mahasiswa dapat apply atau melamar lowongan, kemudian berkas administrasinya akan diverifikasi,
Jika lolos akan diundang survei kebinekaan, dan jika lolos akan diundang untuk mengikuti seleksi di mitra. Nah, seleksi di mitra ini tentunya berbeda-beda, Bapak Ibu. Namun secara umum mahasiswa akan diseleksi pada CV dan juga seleksi interview. Nah, kemudian akan dinyatakan lolos atau tidaknya. Jika dinyatakan lolos, nantinya akan diberikan pengumuman kelolosan dan mahasiswa akan mengikuti onboarding. Dan kemudian akan dibuatkan surat keputusan atau SK mahasiswa. Selanjutnya yaitu pengaduan pengisian surat rekomendasi. Yang pertama, pastikan surat rekomendasi sesuai dengan template. Tidak ada poin yang ditambah atau dikurangi. Nah, ini sebisa mungkin untuk seluruh mahasiswa yang mendaftar ini seragam menggunakan template surat rekomendasi MSIB 5 dan mohon jangan ada yang ditambah maupun dikurangi pada poin-poinnya. Kemudian yang kedua, pastikan ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi. Nah, ini juga penting karena tahap verifikasi ini ya cukup krusial untuk mahasiswa karena dokumennya akan diteliti satu persatu. Jadi ketika misalnya mahasiswa mengunggah dokumen yang tidak ditandatangani begitu, maka akan dipastikan tidak lolos begitu dokumennya. Kemudian yang ketiga, pastikan pengisian angkatan dan tahunnya sesuai dengan angkatan yang akan didaftarkan. Nah, untuk MSIB angkatan 5 ini mohon dipastikan pada surat rekomendasinya ditujukan untuk mendaftar MSIB angkatan 5. Selanjutnya, panduan pengisian surat pertanggungjawaban mutlak mahasiswa. Pastikan tidak ada poin yang ditambah atau dikurangi. Kemudian pastikan menggunakan materai atau e-materai yang sah. Satu materai untuk satu dokumen dan menggunakan materai asli. Nah, ini mohon juga pada Bapak Ibu dipastikan untuk mahasiswanya menggunakan materai yang asli, baik materai fisik maupun e-materai. Karena berdasarkan pengalaman di angkatan sebelumnya banyak sekali mahasiswa yang untuk materai ini mengambil dari internet kemudian dimasukkan ke dokumennya. Ini tentu saja tidak diperbolehkan gitu. Kemudian yang selanjutnya pastikan ditandatangani oleh seluruh pihak terkait, yaitu pimpinan perguruan tinggi, kemudian orang tua atau wali, dan juga mahasiswa. Dan status beasiswanya wajib diisi. Nah, ini juga sangat penting. Mahasiswa harus mengisi poin beasiswa pada SPTJM. Nah, ini di poin pertama. Nantinya jika mereka sedang mendapatkan beasiswa, maka pada pada keterangan tidak mendapatkannya bisa dicoret. Kemudian jika sedang menerima beasiswa, maka diberikan nama beasiswa dan juga nominalnya. Nah, selanjutnya pastikan pengisian angkatan dan tahunnya sesuai dengan angkatan yang akan didaftarkan, yaitu untuk MSIB angkatan 5. Kemudian untuk template dan surat rekomendasi dan SPTJM-nya berikut linknya. Ini bisa juga diunduh di website Kampus Merdeka ringkas.kemdikbud.go.id. Nah, kemudian untuk akses informasi, MSIB memiliki banyak sekali platform atau media sosial, yaitu ada LinkedIn di Magang Merdeka, kemudian akun Instagram yaitu yang namanya Magang Merdeka, dan juga kanal YouTube MSIB Kampus Merdeka. Nah, sedikit tambahan untuk berikut data peserta MSIB di Universitas Cendrawasih.
Ini pada batch pertama, di mana pesertanya ini ada sebanyak 5 peserta. Kemudian di batch kedua yaitu 13 peserta. Kemudian di batch ketiga ada 16 peserta. Kemudian di batch 4 yang sedang berjalan ini ada 24 peserta, di mana magangnya adalah 39, kemudian studi independennya sebanyak 11. Sehingga jika ditotalkan ini sekitar 48. Nah, angka ini sebenarnya dari per batch ini mengalami peningkatan. Nah, diharapkan di batch kelima ini akan lebih banyak lagi mahasiswa-mahasiswa dari Universitas Cendrawasih yang dapat mendaftar di MSIB dan dapat dinyatakan lolos. Dan MSIB ini tidak terbatas, Bapak Ibu, tidak membatasi mahasiswa hanya dari jurusan misalnya hanya untuk teknik atau hanya untuk ekonomi, tapi semua jurusan bisa mendaftar di program MSIB ini. Jadi diharapkan Bapak Ibu dosen dapat mendorong mahasiswanya untuk mendaftar di MSIB angkatan 5. Dan saya menambahkan sedikit mengenai tips and trik strategi mendorong mahasiswa untuk mengikuti program MSIB. Yang pertama, mempromosikan program MSIB melalui media sosial. Nah, cara ini cukup efektif, Bapak Ibu. Banyak sekali kampus-kampus yang sudah menerapkan ini. Mereka membuat satu akun media sosial. Biasanya karena agar tidak terlalu banyak, dibuat satu akun untuk informasi mengenai program MBKM. Nah, di situ tentunya informasi-informasi mengenai MSIB, kemudian kampus mengajar, ISMA, dan lain-lain. Sehingga mahasiswa karena sekarang masanya milenial, mahasiswa ini lebih suka atau lebih cenderung lebih suka untuk melihat informasi ini di platform media sosial. Kemudian yang kedua, mengadakan sosialisasi program MSIB. Nah, ini tentunya dari pihak Universitas Cendrawasih ini sudah sangat baik sekali, sudah memfasilitasi untuk menginisiasi adanya sosialisasi program MSIB. Nah, tentunya sosialisasi ini juga bisa Bapak Ibu sampaikan ke mahasiswa baik dari tingkat perguruan tinggi, fakultas, dan juga dari Bapak Ibu di lingkup prodi begitu. Kemudian mengundang alumni MSIB. Nah, seperti saya coba lihat tadi, sudah ada beberapa mahasiswa dari Universitas Cendrawasih ini yang sudah berhasil menyelesaikan program di MSIB. Ini Bapak Ibu dapat mungkin mengundang alumni-alumni MSIB untuk menceritakan atau memberikan testimoni mengenai mungkin apa saja sih yang dilakukan ketika mengikuti MSIB, kemudian benefit-benefitnya apa saja, kemudian sharing pengalamannya, kemudian sharing bagaimana agar bisa lolos pada saat pendaftaran, seperti itu. Kemudian selanjutnya mendukung penuh mahasiswa dalam kegiatan MSIB. Nah, ini mohon Bapak Ibu dapat mendorong mahasiswa dan juga mendukung penuh mahasiswa dalam kegiatan MSIB. Sehingga mahasiswa tidak ragu ketika akan mendaftar. Karena mungkin mahasiswa berpikir ketika mereka mengikuti program di luar kampus, mereka takut bisa mempengaruhi masa atau mereka takut untuk telat lulus begitu. Nah, ini perlu diberikan pemahaman juga kepada mahasiswa bahwasannya ketika mereka mengikuti program MSIB, kegiatan-kegiatan yang dilakukan maka akan didukung penuh oleh pihak perguruan tinggi untuk
dapat dikonversi menjadi SKS seperti itu. Nah, sekian Bapak Ibu dosen Universitas Cendrawasih. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf bila ada kekurangan dan juga kesalahan. MSIB memiliki tagline berproses meraih sukses. Nah, ini kami dari tim MSIB mengharapkan untuk antusias dari peserta MSIB dari Universitas Cendrawasih ini di angkatan 5 ini akan lebih banyak lagi pendaftar dan mudah-mudahan lebih banyak lagi yang dinyatakan lolos. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Oktolia. Baik, terima kasih Mas Aditya. Berproses meraih sukses ini dulu tagnya ya. Semoga kita bisa membantu para mahasiswa kita juga agar mereka bisa berproses dan meraih sukses. Bapak Ibu, segera saja saya berikan kesempatan untuk pertanyaan. Mungkin Bapak Ibu terlebih dahulu klik reaction raise hand, begitukah? Untuk saya tahu urutan siapa saja yang akan bertanya. Silahkan Bapak Ibu, mari. Ini kesempatan baik mumpung kita bisa mendengar secara langsung. Oke, ada dari Bu Juliawati. Simpan dulu ya Bu. Mungkin saya kasih ada 1-2 lagi yang sudah resen. Oke, sambil menunggu nanti sambil Bu Juliawati bertanya, Bapak Ibu yang sudah simpan-simpan pertanyaan silakan resen atau bisa juga ditulis di kolom chat. Silakan Ibu Juliawati sampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Bu Lia. Ya, selamat sore semuanya. Yang saya mau tanyakan tadi kata Pak Angga bahwa ini MSIB ini bisa berlaku untuk semua jurusan ya. Meskipun kami di kesehatan belum menggunakan MBKM seperti ini, maksudnya MBKM dalam arti kurikulumnya, tetapi apakah untuk mahasiswa kesehatan bisa magang di rumah sakit gitu? Ada mitra rumah sakit di mana mahasiswa kami bisa magang, mungkin yang tadi dikatakan 16 minggu ya. Apakah boleh seperti itu? 7 semester, sedangkan untuk yang profesi 1 tahun. Apakah mereka bisa, yang misalnya profesi yang semester pertama itu, mereka magang di rumah sakit begitu? Karena kami memang menyadari keterbatasan kami, rumah sakit pendidikan baru akan dibangun bulan depan, dan itu akan selesai tahun depan. Nah, sedangkan untuk rumah sakit di Jawa dan di luar Papua itu biasanya rumah sakitnya kan alatnya lengkap, sedangkan kita di sini kan memang sangat terbatas. Dengan magang seperti itu akan membantu sekali mahasiswa kami bisa mengetahui banyak jenis-jenis alat-alat kesehatan. Apakah untuk yang mahasiswa kesehatan boleh mendaftar juga ikut MSIB ini? Itu saja Ibu Lia, terima kasih. Siap, terima kasih Ibu Juliawati, Ketua Program Studi Keperawatan ini Mas Aditya. Silakan Mas dijawab mungkin Mas. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu Juliawati. Nah, ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk mengenai mahasiswa-mahasiswa yang dari jurusan di rumpun kesehatan begitu ya Bu. Karena memang di MSIB angkatan sebelumnya ini sedikit sekali mitra di bidang kesehatan. Nah, untuk sekarang ini masih kami dari program MSIB juga ini masih melakukan proses akuisisi dan juga review terhadap mitra. Jadi nanti diharapkan ke depannya ini akan lebih banyak lagi mitra-mitra kesehatan. Nah, untuk mitra-mitra yang saat ini sudah dinyatakan atau sudah direview oleh pihak MSIB, sebentar saya share screen. Nah, Ibu Bapak dapat melihatnya di website Kampus Merdeka kemdikbud.go.id. Nah, di sini Bapak Ibu dapat melihat lowongan-lowongan yang ada di mitra-mitra yang mendaftar di MSIB. Nah, nanti mungkin bisa diarahkan untuk teman-teman rekan-rekan mahasiswa untuk mengakses website berikut ini.
dan juga melihat lowongan-lowongan yang tersedia apakah cocok dengan jurusan mereka. Sebenarnya untuk program MSIB ini tidak ada keharusan mahasiswa dari program studi apa. Namun kembali lagi nantinya ketika mahasiswa mungkin mengikuti magang atau studi independen, dikhawatirkannya dari pihak program studi ini tidak bisa mengkonversi kegiatan yang dilakukan karena mungkin tidak serumpun begitu. Namun dari pihak program sendiri tidak membatasi untuk jurusannya. Begitu, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Mas Aditya. Mungkin saya izin menambahkan sedikit bahwa program ini tentu bisa diikutinya oleh program dari mahasiswa dari Prodi S1, Bu. S1, D4, D3, D2. Dan saya rasa sampai saat ini kita belum ya, tidak bisa ya Mas Angga ya, untuk mahasiswa dari program studi profesi ya, yang 1 tahun itu. Ini hanya untuk jadi mungkin mahasiswa yang program studi S1 keperawatan tentu bisa. Saya pernah mendengar testimoni mahasiswa dari Universitas Brawijaya program studi sarjana kedokteran itu. Dia dapat, saya lupa dia magang atau studi independen, tapi di Halodoc gitu kan ya. Nah, itu dia udah di semester terakhir, jadi dia udah nggak terlalu pusing dengan mata kuliah yang mau dikonversinya, tapi pengalaman kerja yang dia peroleh itu ternyata buat dia sangat bermanfaat sekali. Mungkin nanti kita para pengelola program studi sudah harus mulai buka-buka nih websitenya, dan kalau kita lihat ada posisi-posisi yang kayaknya pas nih untuk mahasiswa kita bisa bantu mereka untuk mengarahkan begitu. Untuk melihat program posisinya tadi, akun Kampus Merdekanya kita nggak perlu login atau harus login, Mas, untuk bisa lihat posisinya? Sebentar. Tidak harus login bisa, Bu, untuk melihat. Oke, tidak harus login, jadi Namun artinya untuk Bapak Ibu juga bisa ya, lihat ya. ya, namun ketika akan mengapply ini harus mensubmit SR Iya. dan SPTJM gitu. Baik, baik. Terima kasih Mas Aditya. Semoga bisa menjawab untuk Ibu Juliawati. Silakan Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oke, Ibu Indah, dipersilahkan Bu, Ketua Program Studi Pendidikan Fisika dari FKIP. Siap, terima kasih Bu Oktolia. Selamat siang Pak Aditya Angga dan Bapak Ibu. Mohon izin karena kami dari FKIP, kami sempat sharing ya waktu ke UGM kemarin tahun lalu. Sempat sharing untuk kami kan akhirnya ada solusi untuk MBKM, ada salah satunya MBKM Mandiri yaitu asistensi mengajar. Nah, bisakah minta bantuan, ada contoh seperti apa untuk kami bisa ada asistensi mengajar ini secara resminya, itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika kita mengikuti MSIB ini, kan memang banyak yang dibuka ya, yang peluang-peluangnya, dan mahasiswa kami kebetulan sudah pernah mendaftar. Tetapi tidak tahu kenapa hasil akhirnya tidak kita ketahui. Tidak kita ketahui, tiba-tiba tidak ada begitu. Maksudnya apakah memang tidak lolos, apakah ada yang salah di mananya. Itu dulu kalau tidak salah kita arahkan ke perusahaan yang misalkan kayak seperti penerbit, kalau tidak salah ada yang berbasis yang kita bicara nanti di medianya begitu. Mohon petunjuk sekiranya yang cukup relevan dengan kami mahasiswa dari FKIP. Demikian Ibu dan Pak Aditya. Terima kasih. Oke, baik. Jadi mungkin saya highlight ini Mas Aditya, bagaimanakah mungkin ada informasi sedikit tentang program asistensi mengajar. Namun Bu Indah, saya sedikit informasikan sebenarnya yang program asistensi mengajar Kampus Merdeka dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan sedang dibuka. Tapi tinggal 2 hari lagi sampai 28 Juni. Tapi saya rasa apabila masih bisa dikejar untuk mahasiswa FKIP bisa mendaftar, dan dari situ FKIP juga bisa sambil mengalami pengalaman standar kementerian bagaimana dan nanti bisa dilanjutkan. Tapi kita dengan mungkin Mas Aditya ada informasi lain. Yang kedua
Mas Aditya, permasalahannya adalah ketua-ketua program ini waktu bikin surat rekomendasi apa juga membantu, tapi kita kesulitan mungkin bagaimana informasi berapa yang keterima, berapa yang tidak, karena apakah mahasiswa kan hanya tahu dari akun loginnya, tapi buat kita pengelola mungkin bisa diberikan sebenarnya informasi dari mana yang kita bisa akses sehingga bisa memperoleh informasinya. Kurang lebih itu highlight. Silakan Mas Aditya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu Indah. Mengenai asistensi mengajar ya Bu. Siap, ini kami Eh, membuat program MBKM-nya secara mandiri yang Oh, secara ditentukan mandiri. oleh fakultas. Ya, itu yang mandiri kemarin karena tahun lalu, mohon izin, tahun lalu kami sudah melaksanakan itu. Ternyata tadi sampaikan Bu Okto bahwa sudah dibuka dan tinggal 2 hari lagi. Yang ini kami juga baru tahu, mungkin saya kurang mengupdate ya. Walaupun saya masuk di bagian MSIB ICCN, ada grupnya ya, ada di sana ada Mas Teddy dan sebagainya, tapi kebetulan kalau yang untuk asistensi mengajar ini saya belum mengupdate. Mohon bantuan. Baik, terima kasih Bu Indah. Untuk asistensi mengajar ini benar program juga dari dan ini akan dilaksanakan secara mandiri begitu ya di lingkup prodi. Nah, Di fakultas. setahu saya di fakultas, baik. Untuk setahu saya di bidang atau di rumpun pendidikan ini dari Kampus Merdeka ini ada juga program yang namanya kampus mengajar begitu Bu. Nah, bisa juga diarahkan mahasiswa dari FKIP ini untuk mendaftar di program kampus mengajar. Kemudian untuk yang asistensi mengajar ini saya belum memiliki cukup informasi. Mungkin nanti bisa ditambahkan Bu Oktolia mengenai asistensi mengajar ini. Baik, begitu. Semoga menjawab ya Bu. Oke. Baik, mungkin saya tambahkan sedikit. Itu ada Pak Ketua Satgas ada kasih link informasi kampus mengajar, dan saya mungkin untuk bentuk MBKM apapun, baik itu asistensi mengajar maupun 7 program lainnya, pada prinsipnya sebenarnya universitas dibuka kesempatan untuk melakukan kegiatan MBKM mandiri tersebut secara mandiri. Namun dari buku panduan MBKM sudah cukup jelas, misalnya mitra-mitra kita melakukan kegiatan MBKM tersebut adalah mitra-mitra yang sudah diresmikan dalam bentuk MOU dan MOA. Dan di MOU itu tercantum tentang apa namanya, terutama di PKS-nya atau MOI-nya tercantum tentang kegiatan kegiatan MBKM apa yang akan kita lakukan. Dan kita bersyukur sebenarnya sudah ada Satgas MBKM. Mungkin ini langsung saja Bu bekerja sama dengan Pak Dr. Herbert ini ya untuk merealisasikan administrasinya gitu ya. Entah itu MOU-nya, MOI-nya dilanjutkan supaya apa namanya program-program mandiri juga bisa dilakukan begitu. Mungkin itu sedikit tambahan informasi dari saya, dan mungkin saya titip ke Ketua Satgas ini, kayaknya kita perlu segera PIC program lainnya supaya bisa ada orang-orang yang memantau lebih detail. Terima kasih Ibu Indah untuk diskusi yang sangat menarik, dan mungkin sebelum saya Bapak Ibu, kita akan mencoba membuat ruang diskusi ini efektif dan efisien. Kita sudah melewati sekitar 90 menit dari waktu awal di pukul 15.00, sehingga saya mengharapkan Bapak Ibu yang ada pertanyaan bisa segera saja langsung ungkapkan. Silakan apabila ada pertanyaan. Sambil menunggu pertanyaan, saya kasih ruang, mungkin Pak Ketua ada yang mau disampaikan sedikit kah menanggapi diskusi kita, Pak Ketua Satgas? Mohon izin Bu Oktolia, kalau boleh mohon izin Pak Ketua, Pak Herbert berkenan berbagi nomor HP ya. Siap. Terima kasih. Oke, baik ya. Oke, ini saya tambahkan sedikit saja ya, karena ini memang terkait
hari ini kita bicara tentang MSIB dulu, tapi tidak apa-apa kita ke kampus mengajar juga nggak apa-apa. Termasuk tadi ada inisiatif dari Prodi untuk melakukan MBKM mandiri, dan itu sebenarnya yang bagus sebenarnya ya, karena nantinya juga itu yang membuat prodi-prodi banyak bergerak di MBKM mandiri ya, lebih leluasa. Nah, untuk MSIB ini target kita hari ini untuk dosen-dosen prodi-prodi, jadi kami harapkan dari prodi-prodi segera mensosialisakan ini ke mahasiswa. Kami sudah siapkan posternya. Nah, tadi dari presentasi Pak Aditya, itu disebutkan minimal semester 4 kalau nggak salah. Jadi nanti dilihat saja itu angkatan berapa, di poster itu kami sebutkan angkatan 2020, tapi saya kira 2021 juga bisa, gitu ya. Mungkin nanti Pak Roland akan share posternya. Jadi target kita sehabis dari sosialisasi ini mohon diteruskan ke mahasiswa-mahasiswa dengan angkatan yang dimaksud, untuk kalau berminat bisa segera mempersiapkan diri, dan kita akan adakan lagi sosialisasi berikut khusus untuk mahasiswa. Dan Ibu Okto juga sudah siapkan seperti tadi kata Mas Aditya untuk alumni yang ya nanti jadi istilahnya kompor-kompori gitu ya, trigger mereka supaya lebih bersemangat lagi. Karena mereka nanti hanya punya waktu setelah sosialisasi dari mahasiswa itu hanya 1 minggu. Jadi kami mohon untuk prodi-prodi sudah menjelaskan tentang, nanti kami bagikan rekaman Zoom ini juga untuk mereka pelajari. Jadi mereka sudah mempersiapkan dari sekarang gitu. Saya kira itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa dilanjutkan lagi ke Ibu Okto. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Nanti ini Pak Roland dari tim kemahasiswaan sedang men-sharing posternya. Mungkin saya perlu saya bisa share screen kah tidak ya? Mungkin dari tadi bisa, bisa. Sudah. Oke. Saya share screen dulu di yang linknya kalau Bapak Ibu belum membuka, ini adalah link format surat rekomendasi mahasiswa program MSIB. Jadi karena ini tetap harus ada kop surat perguruan tinggi dan ada nomornya, dan kemudian ada yang bertanda tangannya di mana memberikan nama lengkapnya dan seterusnya. Di sini kalimatnya jangan dirubah begitu ya. Nah, di sini perlu saya jelaskan, meskipun di sini adalah sampai ketua program studi dan jurusan, namun kita sama-sama tahu di Universitas Cendrawasih yang berwenang memberikan tanda tangan dan cap basah itu adalah sampai ke wakil dekan atas nama dekan. Jadi Bapak Ibu silakan di fakultas masing-masing agar cepat supaya tidak harus sampai ke Pak Rektor dan justru pengelolaan datanya bisa lebih baik. Silakan template ini diberikan di atas nama dekan atau wakil dekan di masing-masing fakultas, itu sudah cukup. Selama sekali lagi saya ingatkan tidak merubah kata-kata apapun dari surat ini. Mungkin nanti di poster bisa kita tambahkan sedikit, nanti saya akan tulis semua khusus untuk di sini harus mencantumkan nama koordinator PT MSIB, nomor HP dan email, itu yang dimaksud adalah saya. Nanti saya akan tulis nama, nomor HP dan email yang saya gunakan sebagai koordinator PT, bukan email pribadi tapi email institusi. Mungkin ini contohnya, dan saya lanjut ke halaman kedua. Ada 2 halaman yang harus diisi, adalah surat pernyataan tanggung jawab mutlak untuk mahasiswa MSIB, dan di sini yang bertanda tangan justru mahasiswanya, walaupun tetap membutuhkan tanda tangan minimal wakil dekan untuk mengetahui. Nah, di sini harus diisi sama, mungkin Mas Angga nanti bisa kasih informasi setelah saya, karena saya di grup koordinator atau di grup PIC MSIB juga masih bertanya-tanya ini saya sedang menerima, tidak sedang menerima, dicoret atau dihapus ini. Ini jadi pertanyaan karena kadang walaupun hal yang kecil tapi sering kali dalam namanya
seleksi berkas ini jadi masalah begitu ya. Tapi ini maksudnya adalah apabila mahasiswa tersebut menerima KIP atau dulu bidik misi kita sekarang sebut KIP, atau menerima beasiswa-beasiswa lainnya baik itu dari lembaga-lembaga CSR misalnya dari Bank BRI, dari Bank Mandiri atau beasiswa PT Freeport dan sebagainya, dia harus mencantumkan ini. Jadi mahasiswa memang harus sangat jujur untuk kalau memang dia terima beasiswa, dia harus mencantumkan di sini saya dapat beasiswa apa dengan nilai biaya hidupnya itu adalah berapa setiap bulannya begitu. Dan yang terakhir pengalaman dari beberapa MSIB yang sebelumnya, terutama MSIB terakhir, MSIB 4, rupanya banyak mahasiswa yang canggih ini memberikan materai-materai yang materai-materai yang copy dari internet begitu. Ditempel di sini baru dia tanda tangan karena mungkin dia pikir ini kan hanya akan di-scan dan di-upload, bukan dikumpulkan dokumen aslinya. Untuk itu perlu pimpinan prodi dan pimpinan fakultas bisa sama-sama membantu mahasiswa kita untuk dari awal mengerjakan dokumen dengan baik dan jujur untuk ini adalah harus materai asli. Memang ada materai elektronik, boleh, tapi yang materai elektronik asli atau materai yang kita biasa bentuknya fisik begitu ya, ini harus materai asli. Karena kalau ini sering selalu menjadi bahan untuk mahasiswa gugur di dalam seleksi administrasi. Saya kembali ke topik ini, mungkin Mas Angga bisa bantu saya kah ini harusnya dicoret atau di delete ya, sedang menerima dan tidak sedang menerima. Untuk keterangan beasiswa sebenarnya ada dua cara Bu, ada dua metode seperti itu. Yang pertama yaitu dengan cara dicoret, kemudian yang kedua dengan cara dihapus katanya. Dihapus, oke. Saya Jadi coba dua-duanya boleh boleh ya? share screen? Boleh, saya stop share screen saya. Baik. Silakan Mungkin Mas. lebih jelasnya kalau ditampilkan contohnya. Untuk yang misalnya contoh yang tidak menerima beasiswa, ini dapat seperti ini. Jadi langsung selain program magang dan studi independen bersertifikat, saya tidak sedang menerima beasiswa dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN pada semester ini. Bisa seperti ini, atau jika ingin mengikuti template-nya bisa juga dicoret pada kata sedang menerima, kemudian dari kata yaitu sampai terakhir, sampai senilai RP ini dicoret. Nah, kemudian untuk isian beasiswa ini mohon nanti disampaikan juga ke mahasiswa bahwa beasiswa yang diisikan di sini yaitu beasiswa dari APBN begitu Bu. APBN ya? Oke. Ya, jadi misalnya mereka mendapatkan beasiswa namun bukan dari APBN, maka bisa diasumsikan mereka tidak menerima begitu. Yang dimaksud berarti kalau Karena dia menerima dari BUMN juga tidak apa-apa ya Mas ya? Diasumsikan tidak menerima. Ya Di betul. kami ini sebagian besar dari BUMN Mas. Oh, nah itu banyak sekali yang angkatan ini diminta revisi begitu Bu. Karena di SPTJM itu untuk beasiswa ini hanya untuk beasiswa yang menggunakan anggaran APBN begitu. Jadi kalau untuk BUMN asumsinya adalah tidak menerima ya? Tidak menerima ya. Ini Oke. contohnya Jadi, misalnya siap. untuk yang APBN ini misalnya kan KIP seperti itu. Ini kan di bawah Kemdikbud. Nah, untuk yang contoh pengisiannya yaitu saya sedang menerima, kemudian anggaran dari APBN pada semester ini yaitu beasiswa, dituliskan nama beasiswanya, kemudian dengan bantuan biaya hidup bulanan ini senilai dituliskan. Ini per bulan biasanya, biaya hidup per bulannya. Seperti itu. Clear ya, hanya APBN. Jadi kalau mahasiswanya terima dari APBD juga tidak apa-apa ya Bapak Ibu, itu dianggap tidak menerima beasiswa.
Oke, mungkin waktu sudah menunjukkan pukul 16.35 waktu Indonesia Timur. Tapi saya masih memberikan satu kesempatan terakhir untuk Bapak Ibu yang masih ada ingin menyampaikan pertanyaan atau bahan diskusi, saya persilahkan. Oke, kalau tidak ada, kita sudah banyak diskusi. Saya mungkin wrapping up. Kita sudah sama-sama mendengar pemaparan tentang dua program yang digabung oleh kementerian secara sekaligus, yaitu program magang bersertifikat dan program studi independen bersertifikat atau disebut dengan program MSIB. Program ini sudah sangat baik dan kita sudah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kita sangat berharap bahwa dari semester ke semester, bukan tahun ke tahun, dari semester ke semester sudah berlangsung selama 4 semester dan akan berjalan untuk pendaftaran di semester ke-5. Jadi saat ini Bapak Ibu di pimpinan fakultas dan pimpinan program studi masing-masing bisa mulai mengerahkan informasi dan mungkin juga membuat kelompok-kelompok tertentu. Biasanya saya sharing kalau kita mengharapkan mahasiswa kita untuk mencari sendiri itu mungkin ini masih budaya yang perlu kita perkuat gitu ya. Mereka belum terlalu kuat di situ. Tapi mahasiswa Universitas Cendrawasih saya yakin masih sangat dengar-dengaran oleh ketua program studinya dan pimpinan fakultasnya. Jadi apabila diarahkan melalui dosen-dosen wali, diarahkan melalui dosen-dosen kaprodi bagi mahasiswa yang semester 4 dan semester 6 ini waktu yang sangat baik untuk mereka, sehingga di saat semester kelimanya atau semester ketujuhnya mereka bisa menghabiskan satu semester mengikuti program MSIB. Ini menjadi waktu yang baik untuk mereka meningkatkan berproses meraih sukses tersebut begitu. Itu saja saya wrapping up saya. Semoga acara ini bisa memberikan wawasan yang bermanfaat bagi kita semua, secara khusus para pengelola program studi di lingkungan Universitas Cendrawasih, dan kita waktunya kembali melanjutkan aktivitas kita masing-masing. Terima kasih untuk Mas Aditya Angga Ramadan untuk waktu yang sudah diluangkan. Mohon izin nanti sudah disampaikan oleh tim Satgas ini untuk hari Rabu bisa kita lanjutkan untuk sesi mahasiswa begitu ya. Oke, terima kasih juga untuk Ketua Satgas dan tim kemahasiswaan Universitas Cendrawasih, Bapak Dr. Herbert dan Bapak Roland Sitorus yang memfasilitasi link Zoom dan membuat acara ini, mengkoordinir acara ini, segala hal-halnya yang sudah bisa mensukseskan kegiatan ini. Dan terima kasih untuk para Bapak Ibu pengelola program studi, ketua program studi maupun pejabat fakultas yang boleh hadir. Di akhir kata saya mengucapkan terima kasih, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Selamat sore. Selamat Happy sore. Terima kasih. Pak Aditya, Pak Pak PD1 Ya, FT terima yang kasih daftar Bapak Ibu semua. harus ratusan ya. Ya, ditunggu mahasiswanya ya nanti hari Rabu. Siap Pak PD. Kita doakan, kita doakan. Makasih. Ibu Fitrin, salam untuk teman-teman di FISIP juga, mohon disampaikan informasinya. Siap. Izin Bapak Ibu live. semuanya, terima Pak kasih Ketua, banyak. Pak Terima Herbert, kasih hormat. Bapak Ibu, izin live. Menunggu Pak linknya ya pembicara, Ibu Okto. terima Terima kasih. Siap Bu Indah, siap, akan segera disampaikan. Ya, terima kasih.